Semangat pagi, assalamualaikum, apa kabar semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kali ini masih dengan ibu, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Video ini ibu gunakan juga sebagai media dalam belajar di kelas 7, maka di sini ibu lengkapi juga dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Nah, tujuan dari video ini, setelah menonton video ini, kalian diharapkan dapat melakukan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat operasi, kemudian juga pengurangan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Kita ingat kembali tentang bilangan bulat, di video sebelumnya sudah ya. Bilangan bulat itu ada bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Kemudian sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat di SD sudah ya. Ibu harap masih ingat, jadi kita hanya mengulas kembali. Yang pertama, sifat komutatif atau pertukaran, mau dibolak-balik, kalau penjumlahan itu hasilnya akan sama. Yang kedua adalah sifat asosiatif, jadi dikelompokkan, tidak mempengaruhi hasil ya, mau di depan atau di belakang dulu yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga, sifat tertutup, artinya jika bilangan bulat ditambah maka hasilnya juga bilangan bulat. Yang keempat adalah unsur identitas. Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Setiap bilangan kalau ditambahkan 0 maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian yang kelima, unsur inverse atau lawan. Ya, jadi setiap bilangan itu punya lawan. Positif lawannya negatif, negatif lawannya positif. Jadi misal 1 lawannya negatif 1, negatif 5 lawannya 5, 8 lawannya min 8. Nah, setiap bilangan kalau ditambahkan dengan lawannya, maka hasilnya adalah 0. Oke, kita masuk ke tujuan awal kita, yaitu penjumlahan. Di SD, kalian sudah belajar penjumlahan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Ya, ini adalah contoh garis bilangan. Kemudian contoh yang pertama, 5 tambah 2. Kita belajar dulu untuk bilangan yang kecil ya. 5 tambah 2 semua pasti bisa? Iya, 7. Tanpa garis bilangan juga bisa ya. Kemudian kita kesepakatan kalau bilangan itu positif arahnya ke kanan, bilangan negatif arahnya ke kiri. Oke, contoh selanjutnya, 5 ditambah negatif 2, berarti 5 dari 0 5 langkah ke kanan ditambah negatif balik ke kiri 2 langkah, hasilnya adalah 3. Kemudian kalau negatif 5 ditambah 2, negatif 5 di sebelah kiri 0, kemudian ditambah 2 berarti ke kanan 2 langkah, hasilnya adalah negatif 3. Contoh selanjutnya, negatif 5 ditambah negatif 2, negatif 5 itu di kiri 0, kemudian ditambah negatif 2 berarti langkahnya 2 langkah ke kiri, hasilnya adalah negatif 7. Saya, kalau bilangannya kecil kalian bisa memanfaatkan garis bilangan. Akan tetapi kalau kalian menjumpai bilangan besar bahkan sampai ratusan, tidak akan mungkin kalian membuat garis bilangan ya. Ya, untuk itu kita harus buat catatan, buat kesimpulan tentang yang sudah kita pelajari dengan garis bilangan ini. Yang pertama, kalau kedua bilangannya positif, bisa ya, tinggal tambahkan. Kemudian kalau kedua bilangannya negatif juga sama, ditambahkan dan tandanya mengikuti. Nah, jadi ingat, jika tanda sama, angkanya ditambah dan tandanya mengikuti. Kalau positif hasilnya positif, kalau negatif hasilnya negatif. Kemudian kalau berbeda tanda, nah ini yang sering terlupa, ini yang sering kalian gagal paham. Nah, misal kalau yang besar negatif, jika A lebih dari B, yang besar negatif maka hasilnya negatif. Kemudian angka besar dikurangi angka kecil. Nah,
Jika yang besar positif, hasilnya positif. Angka besar dikurangi angka kecil. Jadi ingat, Ibu ulangi. Jika penjumlahan itu berbeda tanda, artinya positif dengan negatif, angkanya dikurang. Yang besar dikurangi yang kecil. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar. Kalau yang besar positif, hasilnya positif. Yang besar negatif, hasilnya negatif. Yuk, kita coba. Pertama, 325 ditambah 671. Pasti bisa ya, susun ke bawah. Hasilnya 996. Contoh 2. Negatif 287 ditambah negatif 478. Sama-sama negatif. Ingat, kalau keduanya negatif atau keduanya positif, angkanya ditambah. Jadi 287 ditambah 478, kemudian tandanya adalah negatif. Jadi hasilnya negatif 765. Contoh ketiga, negatif 328 ditambah 169. Ingat, ini berbeda tanda. Kalau berbeda tanda, yang besar kurang kecil. 328 dikurang 169. Karena yang besar tandanya negatif, maka hasilnya akan negatif. Iya. Jadi hasilnya adalah negatif 159. Contoh keempat. Negatif 548 ditambah 972. Yang besar positif, maka hasilnya positif. Tinggal kalian kurangkan besar kurang kecil. 972 dikurang 548, hasilnya adalah 424. Bisa ya? Sekarang ke pengurangan. Pada pengurangan bilangan bulat, sifat-sifatnya yang berlaku hanyalah sifat tertutup. Jadi di pengurangan tidak berlaku sifat komutatif maupun asosiatif. Sifat tertutup di sini, kalau dua buah bilangan bulat dikurang, maka hasilnya juga merupakan bilangan bulat. Nah, pengurangan ini merupakan kebalikan dari penjumlahan. Maka kalau kalian menemui pengurangan dengan bilangan negatif, kalian bisa mengubah bentuk pengurangan menjadi bentuk penjumlahan. Ingat baik-baik, untuk sembarang bilangan bulat berlaku A dikurang B. A dan B ini dianggap satu bilangan ya. A dikurang B sama dengan A-nya tetap di depan, kurang jadi tambah, B jadi negatif B, lawannya. Nah, contoh lagi, A dikurang negatif B. A-nya tetap, kurang jadi tambah, negatif B, lawannya adalah B. Bisa dipahami? Oke, supaya lebih paham, kita coba yuk. Contoh pertama, 76 dikurang 283. Kita bisa ubah menjadi bentuk 76 tetap, kurang jadi tambah, 283 positif, lawannya adalah negatif 283. Nah, kembali ke bentuk penjumlahan. Kalau berbeda tanda, angkanya dikurang. 283 dikurang 76. Karena yang besar negatif, maka hasilnya adalah negatif 207. Contoh kedua, negatif 98 dikurang 64. Ubah dulu ke bentuk penjumlahan. Negatif 98 tetap, kurangnya jadi tambah, 64 menjadi negatif 64. Jadi negatif 98 ditambah negatif 64, sama-sama negatif, berarti angkanya ditambah, sama dengan negatif 162. Yang ketiga, 145 dikurang negatif 392. Ubah dulu ke penjumlahan. 145 tetap, kurang jadi tambah, negatif 392 jadi positif 392. Tambah ya, hasilnya adalah 537. Yang keempat, negatif 267 dikurang negatif 193.
ubah lagi ke bentuk penjumlahan. Yang depan tetap kurang jadi tambah, negatif 193 jadi positif. Kembali ke bentuk penjumlahan, kalau berbeda tanda maka besar kurang kecil. Karena yang besar adalah negatif, maka hasilnya adalah negatif. Saya. Oke, nah sekarang kita coba untuk menggunakan sifat-sifat penjumlahan dalam menyelesaikan soal. Misal kalian diminta untuk menyelesaikan soal penjumlahan angka 1 sampai 100. Butuh berapa menit? Atau berapa detik? Kalau kalian pencet kalkulator pun kalian butuh waktu. Ya? Apalagi kalau kalian salah pencet angka, kalian harus ulang dari awal. Tapi kalau kalian gunakan sifat, kalian bisa dengan mudah menyelesaikan soal ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah titik-titik. Titik-titik di sini artinya dan seterusnya sampai angka 100. Jadi antara di sebelum 100 ini ada angka 99, 98 dan 97. Kemudian kita bisa kelompokkan karena di penjumlahan ada sifat namanya sifat asosiatif. Coba perhatikan 1 dengan 100. Kalau ditambah hasilnya iya 101. 2 dengan 99 101. 3 dengan 98 101. 4 dengan 97 101. Nanti 5 dengan 96, 6 dengan 95 juga hasilnya 101. Ada berapa banyak 101 di sini? Dari 1 sampai 100 itu ada 100 bilangan. Kalau kita pasangkan dua-dua berarti ada 50 pasang. 50-nya dari 100 dibagi 2. Maka ini bisa kita hitung dengan 101 dikali 50. 101 kali 5 berarti 505, tinggal tambahkan 0 di belakang jadi 5050. Mudah ya. Nah, jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100 hasilnya 5050. Yang kedua, misal yuk, 1 dikurang 2 ditambah 3 dikurang 4. Kalau tadi tambah semua ini seling. 1 tambah 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5. Pencet kalkulator, silakan. Perlu berapa menit? Kalian coba saja ya. Tapi kalau dengan sifat, kita kelompokkan dulu. 1 kurang 2, 3 kurang 4, 5 kurang 6, 9 kurang 100. Hasilnya semua adalah negatif 1. Ada berapa negatif satunya? Ada 50. Berarti kalian cukup kalikan negatif 1 kali 50. Hasilnya adalah negatif 50. Jadi 1 dikurang 2 tambah 3 kurang 4 tambah 5 kurang 6 sampai 99 dikurang 100. Hasilnya adalah negatif 50. Mudah ya. Oke, selamat belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Selalu tetap di rumah saja. Belajar kapan saja, di mana saja, dan dengan siapa saja. Jangan lupa klik like and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.